Don't judge the book by the cover. Mungkin semboyan itu tepat sekali digunakan dalam hal kasus cerita ini. Seperti dalam sinetron saja, Semeton, bagaimana bisa orang Bali rasis terhadap orang Bali sendiri? Dan perlakuan ini dialami oleh seseorang yang tentunya orang Bali. Dia adalah orang yang bertalenta dan juga bukan orang Bali biasa karena dia anak seorang TNI Purnawirawan dan juga teman-temannya adalah pemilik hotel di Bali. Bagaimana bisa seorang Sapam Semeton Bali merendahkan atau rasis kepada orang Bali sendiri? Semeton cerita ini sangat unik. Orang yang menikah dengan bule, dia adalah musisi dari Kute dan bahkan rekan-rekannya adalah seorang pemilik hotel yang ada di Bali. Diperlakukan seperti supir, seperti driver dan tidak dihormati oleh seorang security yang ada di Bali. Nah, Semeton Listener Channel, seorang warga ini menceritakan kisahnya pada akun Facebook membalas tulisan dari Niluh Jelantik, seorang tokoh yang sangat terkenal di Bali yang meminta maaf kepada para pengunjung atau tamu yang berkunjung ke Bali dan mendapat perlakuan yang tidak enak. Dan bahkan Niluh Jelantik menuliskan bahwa perlakuan yang tidak enak juga pernah dialami dirinya sendiri. Dan melalui tulisan di Facebook itu beliau, Niluh Jelantik, menginginkan pada intinya, mari bersama-sama kita berbenah. Kita akui jika memang ada kesalahan. Dan walaupun jangan mengeneralisasi bahwa itu menjadi karakter masyarakat Bali. Karena banyak masyarakat Bali juga yang sangat baik, lembut, dan santun. Jadi pada intinya mari segelintir orang yang perilaku dan attitude-nya kurang baik, itulah yang kita akan perbaiki. Menurut Niluh Jelantik, dia bahkan menyebutkan di mana kejadiannya dan siapa pelakunya. Bahkan Niluh Jelantik meminta untuk diceritakan secara gamblang. Dan tulisan itulah mendapat respon yang sangat panjang dalam sebuah jawaban di akun Facebook oleh seorang pemuda yang dia sendiri mendapatkan perlakuan yang tidak enak di rumahnya sendiri. Seperti inilah cerita selengkapnya, Semeton Listener Channel. Selamat menyaksikan. Niluh Jelantik menuliskan dalam Facebooknya, mohon tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian selama berada di Bali mengenai pelayanan atau perilaku kami terhadap kalian. Tempat dan lokasi agar disebutkan. Pengalaman baik ataupun yang bikin kesal, Mbok Niluh akan menindaklanjuti perihal ini dan berdiskusi dengan pihak terkait agar tidak terjadi lagi. Transparansi dan fairness adalah kunci. Setiap kesalahan atau kekeliruan akan kami perbaiki untuk memastikan Bali menjadi tujuan wisata yang aman, nyaman, dan memberikan kenangan yang menyenangkan bagi kalian. Kami tidak sempurna, banyak hal yang harus kami perbaiki. Tak hanya kalian yang pernah mangkel atau kesal ketika mendapatkan perlakuan kurang mengenakan saat di Bali. Mbok Niluh pun tak jarang menemui permasalahan sama di lapangan. Kita bisa memilih menghadapi permasalahan tersebut dengan cara memberi masukan konstruktif kepada pihak atau oknum yang terlibat di dalamnya tanpa mengeneralisasikan bahwa telur dalam satu keranjang adalah busuk semua. Di masa saat ini, mari kita saling menguatkan. Atas nama masyarakat Bali, Mbok Niluh minta maaf dari hati terdalam atas perlakuan pengalaman yang tidak mengenakan yang kami alami. Kami terus berbenah, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan kami. Dan setiap masukan konstruktif dari kalian adalah ilmu yang sangat berharga untuk kami. Masyarakat Bali sayang pada kalian. Apa yang dilakukan oleh segelintir orang tidak mewakili karakter orang Bali yang sesungguhnya. Mari kita satukan hati. Terima kasih atas cinta dan support tak terhingga kalian pada kami. Menyayangi kami dengan setulusnya, kami menunggu kalian untuk kembali bersama kami. Jaga kesehatan, jaga semangat. Salam sayang dari kami, Niluh Jelantik. Diposting pada November
tanggal 22 tahun 2022. Diposting pada tanggal 22 November tahun 2020. Semeton kemudian postingan tersebut mendapatkan jawaban atau komentar dari seorang yang bernama Budi Bone, sebuah akun di Facebook. Terima kasih Mbok Nilo Jelantik. Don't judge the book by its cover. Maaf agak panjang, share beberapa pengalaman yang langsung saya alami. Saya adalah seorang musisi asal dari Denpasar, pindah ke Sydney, Australia sejak 2005. Istri saya orang Australia. Saat pulang kampung tidak tinggal di rumah di Kuta karena saya kontrakkan, jadi tinggal di hotel bintang 5 saat itu. Maaf, tidak bermaksud sombong. Beberapa kali diperlakukan kalau tidak seolah saya pacarnya bule yang sedang punya anak atau supir oleh sapam hotel tempat kami tinggal. Padahal mereka tahu itu istri dan anak-anak saya. Sampai ada sapam yang sama bertanya sampai 3 kali di tempat dan saat berbeda. Apakah saya tinggal di hotel tersebut? Maaf, saya tidak menyebutkan hotelnya karena pemiliknya adalah bapak dari teman kuliah saya. Yang jelas di Jalan Padma Kuta. Saya mengerti itu tugas mereka, tetapi adalah tugas mereka juga untuk menjaga kenyamanan tamu. Mereka apalagi masalah privasi seperti warna kulit. Saya tidak mau mentang-mentang kenal dengan anak yang punya hotel lalu melaporkan. Kejadian lain lagi di sebuah hotel di Seminyak. Maaf, tidak bermaksud sombong lagi. Yang ini bapak saya sendiri, temannya yang punya hotel. Saat pulang dari tur, kami masuk ke hotel dengan mobil sewaan dari rental. Di penjagaan sama juga, sapam bilang, "Pak, setelah antar tamunya parkir di luar ya." Saya mau marah tapi percuma. Akhirnya saya jawab sambil tertawa, "Oh iya Pak, akan saya parkir di luar." Istri saya mengerti bahasa Indonesia, langsung ngakak. Anak-anak lalu dijelaskan bahwa bapaknya dikira supir. Sejak saat itu, saya dipanggil Mr. Driver oleh anak-anak saya. Di saat lain, di salah satu hotel di Jalan Kartika Plaza saat pernikahan adik ipar saya, saya, istri dan anak-anak saya ke hotel tersebut dengan sepeda motor. Saat persiapan sorenya, kami langsung masuk lobi tanpa ditegur oleh sapam yang melihat kami di penjagaan. Mungkin pada saat itu karena kami membawa seorang bule. Saat itu saya tinggal di rumah saya di Kuta karena tidak sedang dikontrakkan. Saat di lobi, saya baru menyadari bahwa saya kelupaan bawa handycam, jadi saya pulang. Saat saya datang dan parkir, oleh sapamnya yang sama di penjagaan, saya diteriaki, "Woi woi, sini lapor." Sini lapor dulu. Saat itu hari pernikahan adik ipar saya, jadi saya tidak mau merusak hari itu walaupun tersinggung diperlakukan seperti itu. Saya ikut saja apa yang diminta. Saya diminta KTP, tapi tidak punya karena saya sudah tinggal di Sydney. Jadi saya serahkan driver license NSW Australia. Sapamnya bilang, "Ini apa Pak?" "SIM Australia," saya bilang. "Saya tahan di sini Pak, ininya," katanya. Sehari setelah itu, istri saya cerita ke adik ipar yang akhirnya marah besar dengan perlakuan seperti itu ke manajernya. Adik ipar saya yang orang Australia tidak terima dan mengatakan bahwa cara seperti itu benar-benar rasis. Dia heran, kenapa orang kita rasis dengan orangnya sendiri. Seorang bule mengatakan demikian. Heran mereka, kenapa orang-orang Bali rasis terhadap orang Bali sendiri. Ini masalahnya pola pikir yang perlu diperbaiki. Saya mohon hal ini dibuka saja, terutama melalui wakil kita di DPRD dan Dinas Pariwisata Provinsi. Kami warga negara Indonesia yang hidup di luar negeri, kerja keras untuk bisa pulang kampung, bertemu keluarga dan menikmati liburan. Mengapa kami diperlakukan berbeda oleh oknum-oknum tersebut? Seolah dari warna kulit yang sama tidak mungkin kami punya uang untuk tinggal di hotel bintang 4 atau 5. Kami menghargai petugas keamanan yang punya tanggung jawab menjaga keamanan. Tapi adalah tugasnya untuk mengenali wajah, kendaraan dan tentu banyak cara lain untuk tidak memperlakukan orang sendiri seperti itu, tapi dengan budaya sopan santun Indonesia yang justru dibanggakan dunia.
Tidak semua orang yang warna kulitnya sama adalah orang miskin yang berusaha menyusup ke hotel dan akan berbuat jahat juga. Saya menghargai profesi tenaga keamanan, apalagi bapak saya juga purnawirawan TNI. Semoga dengan masukan ini, training atau pelatihan untuk tenaga keamanan seperti di hotel bisa di-upgrade agar mereka bisa menggunakan skill untuk melakukan pekerjaannya tanpa mengusik privasi tamunya atau orang-orang yang jelas sudah bisa diidentifikasi dengan mudah sebelumnya. Secara umum, customer tidak boleh dibedakan dari warna kulit atau cara mereka berpakaian. Kalau ini terjadi bisa fatal. Saya musisi Bali yang berkarir di Sydney dan sekitar selama 15 tahun lebih. Saya tampil secara reguler dan juga di event-event besar termasuk di hotel bintang 4 dan 5 di Sydney, Hunter Valley, dan Newcastle, Australia. Tidak satu kali pun diperlakukan seperti itu oleh tenaga keamanan atau pegawai hotel. Justru sebaliknya, mereka menawarkan bantuan. Tinggalkan pola pikir peninggalan feodal. Kita semua harus bergerak bersama untuk merubah pola pikir ini. Setiap profesi dituntut untuk menggunakan maaf, nalar, dan skill dalam pekerjaan. Hal ini berlaku dimanapun di dunia. Banyak cara, metode, dan prosedur harus diaplikasikan dalam bidang masing-masing. Zaman now, sekali kesan buruk itu disebarkan melalui internet, apalagi dengan bukti-bukti seperti video, saat itu juga kualitas pelayanan secara keseluruhan diragukan. Apabila hal itu dinilai fatal, pekerja-pekerja lainnya dan manajemen di dalam perusahaan yang sama akan terancam penghasilannya. Karena itu, training yang mumpuni akan lebih menekankan kepada apa yang dibutuhkan customer harus dikuasai. Put yourself in your customer's shoes. Berikan pelatihan dengan memberikan banyak masukan kepada pegawai tentang apa yang mereka harapkan. Kalau mereka sendiri sebagai customer yang mengeluarkan uang sendiri dari kerja membutuhkan jasa pelayanan liburan. Semoga bermanfaat. Mbok Nilu Jelanting. Nah, semeton, bagaimana pendapat Anda? Semoga dengan cerita ini tidak bermaksud menjudkan orang-orang Bali. Karena tentunya kami menyadari tidak semua orang Bali seperti itu. Dan tidak semua security di Bali seperti itu. Banyak yang baik. Hanya saja sifat-sifat seperti ini yang hanya dilakukan oleh segelintir orang bisa memperburuk citra Bali. Semoga kedepannya kelembagaan-kelembagaan terkait, tentunya pemerintah Provinsi Bali, bisa lebih menegaskan atau menjelaskan atau menindak tegas atau mungkin mencegah, bisa dengan cara memberikan nomor khusus aduan. Ini sangat tepat, nomor khusus aduan masyarakat terhadap perlakuan pariwisata yang tidak baik. Mari Bali kita berbenah agar kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih atas atensi Anda, sampai jumpa di video selanjutnya. Menjaga